Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat dan karunia. Di antara nikmat itu adalah kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu di Jumat Hasani ini. Semoga pagi ini Bapak Ibu sehat selalu, bersemangat dalam beribadah, dan beramal soleh, meluruskan setiap niat, serta menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara berikutnya adalah sebagai acara inti, uraian dan penjelasan surat, baik makna maupun gramatikal, dengan metode Al-Hasani, yaitu surat Az-Zumar ayat 8 oleh Ibu Atin Kusmiatun yang akan mendampingi Ustadz pada pagi hari ini. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ya, semoga kesehatan selalu Allah Amin, limpahkan amin ya Allah kepada ya Allah. Ustadz, keluarga, dan seluruh peserta Al-Hasani. Assalamualaikum Ibu Atin Kusmiatun, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Prapti. Ya, alhamdulillah. Sudah siap ya, Ibu? Insya Allah, insya Allah. Allah, ya baik. Dipersilakan Ustadz Rizal. Syukran Mbak Uti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an fi ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah berikan kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah berikan pagi ini kita nikmat sehat badan sehingga kita dapat melaksanakan kita dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan pada pagi yang cerah ini Allah berikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Nikmat ini adalah nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang Allah berikan nikmat bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bersama. Salawat bering salam tidak dapat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, yang tadinya tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Setelah kedatangan beliau, kita bisa membedakan ini yang benar dan ini yang salah. Dan kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah, kita bersama-sama dengan Rasulullah memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar bertetangga dengan Rasulullah. Nah, modal kita apa? Kita cuma satu, mencintai Al-Quran. Mungkin Al-Quran yang kita baca sekarang belum tentu semuanya kita pahami. Nah, banyaknya ayat. Jadi kita hanya berdoa pada Allah, kemudian dengan rasa cinta ini Allah dekatkan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik Bapak Ibu, kita pagi ini bersama Bu Atin. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atin di mana posisi ini? Di Rawamangun, Jakarta Timur, Ustaz. Rawamangun di mananya? Di dekat terminal Rawamangun. Oh, dekat Pak Joni Atmajaya terminal ya. Jalan apa itu? Jalan Bandeng Taman, nomor 18. Jalan apa? Taman, Bandeng Taman. Oh ya, nama ikan ya. Ya, Oke. Kapan masuk alasan ini Bu Atin? saya masuk di BR Mei, Ustaz. Siapa yang ngajak dulu? Teman saya ini, teman saya ngaji di masjid dekat rumah, namanya Bu Erlinda Bahri. Oh, boleh. Bu Erlinda ya. Oh iya, iya. Bu Atin aslinya mana nih? Saya aslinya Jawa Tengah, Ustaz. Jawa Magelang, Tengahnya pun di ya. Jawa Tengahnya di mana? Kenapa, Ustaz? Jawa Maaf. Tengahnya di mana? Oh, Jawa Tengahnya di Muntilan, di kota kecil. Oh, Jawa Tengah bagian timur dekat Yogyakarta. dekat Jogja. Ya. Sekarang sehari sebagai apa? Saya ibu rumah tangga asli, Ustaz. Oh, ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banyak waktu untuk belajar Quran ya. Insya Allah. Baik, ayat berapa kita bahas sekarang? Az-Zumar ayat 8, Ustaz. Oke, udah siap ya. Insya Allah. Oke, Assalamualaikum Bu ya. begitu disilakan Bu Atin ya. Silakan Bu Atin. Baik, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama-tama kami menyampaikan rasa terima kasih yang seluas-luasnya kepada Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani selaku penemu, penyusun, dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga Pak Ustadz beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak Ibu yang hadir pada kajian Ba'da Subuh ini senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus Al-Hasani dan Bapak Ibu pembimbing kelas gramatikal maupun kelas tahsin Al-Hasani. Terima kasih saya sampaikan juga kepada bunda-bunda pembimbing kelas BR Mei atau kelas KMP 23. Jazakumullahu khairan kepada yang terhormat Uni Zurniati, kepada Bunda Nur Erwani, kepada Bunda Khadijah yang dengan sangat sabar membimbing kami di kelas BR Mei ataupun di kelas tambahan, dan khususnya pada latihan-latihan untuk saya mengurai surat Az-Zumar ayat 8. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Andi Mujahidin yang sudah membantu membuatkan PPT buat saya dan sekaligus membantu menayangkan nanti. Terima kasih saya sampaikan juga kepada pengurus kelas KMP 23 Ibu Rida, Bapak Sarif, dan seluruh teman-teman KMP 23 yang sudah membantu memberi masukan dan saran dalam latihan-latihan di kelas. Sehingga
saya bisa berada di acara kajian pada subuh saat ini. Teriring doa, semoga gramatikal Al-Quran Al-Hasani semakin berkah. Tiada henti menggapai naungan ilahi. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba mengurai surat Az-Zumar ayat 8 secara gramatikal Al-Hasani. Mohon izin saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Terima kasih Pak Andi sudah menayangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi. Nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andada. Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi. Qul tamatta' bikufrika qalila innaka min ashabin nar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kami melanjutkan dengan mengurai surah Az-Zumar ayat 8. Surah Az-Zumar ayat 8 terbagi dari 3 bagian dan 40 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 34. Bagian kedua, penggalan 35 sampai dengan 39. Dan bagian 3, penggalan 40 sampai dengan 43. Dimulai dengan penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, idza. Penggalan ketiga, masa. Penggalan keempat, al-insana. Penggalan kelima, durrun. Penggalan keenam, da'a. Penggalan ketujuh, rabbahu. Penggalan ke-8, muniban. Penggalan ke-9, ilai. Penggalan ke-10, hi. Penggalan ke-11, summa. Penggalan ke-12, idza. Penggalan ke-13, khawwala. Penggalan ke-14, hu. Penggalan ke-15, ni'matan. Penggalan ke-16, min. Penggalan ke-17, hu. Penggalan ke-18, nasia. Penggalan ke-19, ma. Penggalan ke-20, kana. Penggalan ke-21, yada'u. Penggalan ke-22, ilai. Penggalan ke-23, hi. Penggalan ke-24, min. Penggalan ke-25, qabalu. Penggalan ke-26, wa.
Penggalan ke-27, ja'ala. Penggalan ke-28, li. Penggalan ke-29, Allahi. Penggalan ke-30, andadan. Penggalan ke-31, li. Penggalan ke-32, tudilla. Penggalan ke-33, an. Penggalan ke-34, sabilihi. Untuk penggalan ke-35 sampai dengan 39 merupakan bagian kedua. Penggalan ke-35, qul. Penggalan ke-36, tamatta. Penggalan ke-37, bi. Penggalan ke-38, kufrika. Penggalan ke-39, qalilan. Dilanjut dengan bagian ketiga, bagian yang terakhir. Penggalan ke-40, inna. Penggalan maaf, ke-40, itu masih ke ya. Kita lanjut. Penggalan ke-40, inna. Penggalan ke-41, ka. Penggalan ke-42, min. Penggalan ke-43, ashabin nari. Saya lanjut untuk mengurai surah Az-Zumar ada 8. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 490. Artinya, dan. Penggalan kedua, idza. Bentuknya huruf bermakna. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 37. Artinya, apabila. Penggalan ketiga, masa. Bentuknya KKL, dengan ciri ada fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya masa. Pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Kamus Munawir, halaman 1335. Artinya, dia telah menimpa. Penggalan keempat, al-insana. Bentuknya KBKK objek tunggal, dengan ciri kata bendanya alif lam, ciri objek tunggalnya fathah di akhir kata. Akar katanya anisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fi'lanun. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 51. Artinya, seorang manusia. Penggalan kelima, durrun. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Dengan ciri kata bendanya, lemah tain, sekaligus menjadi ciri subjek tunggalnya. Akar katanya boro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Ada di Mahmud Yunus, halaman 227. Artinya, kesusahan. Penggalan keenam, da'a. Bentuknya KKL, dengan ciri ada fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya da'awa, pelaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya berubah menjadi alif. Sehingga da'awa menjadi da'a. Pola kata kerjanya fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 127. Artinya, dia telah berdoa. Penggalan ketujuh, Rabbahu. Bentuknya KBM, terdiri dari KBKK objek tunggal dan kata ganti. Sedangkan ciri KBM-nya, kata benda pertama
tidak ada alif lam, dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Robba bentuknya KBKK objek tunggal. Asli robba yaitu robban. Karena bermajemuk dengan kata ganti menjadi robba. Dengan ciri kata bendanya fathah tain sekaligus sebagai ciri objek tunggalnya. Akar katanya robba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 136. Artinya Tuhan. Kata benda kedua dari KBM robahu adalah hu. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan 8, muniban. Bentuknya KBPA objek tunggal. Aslinya munwiban. Ciri kata bendanya ada mu di awal kata dan ada fathah tain di akhir kata. Ciri pelaku aktifnya ada mu di awal kata dan huruf kedua dari akar kata kasroh. Ciri objek tunggalnya ada fathah tain di akhir kata. Akar katanya nawaba, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Maka nawaba menjadi naba. Dalam kata muniban, berlaku huruf sia bertukar harokat dan berubah bentuk. Prosesnya sebagai berikut. Dengan memasukkan akar kata nawaba ke pola kata benda muf'ilun, sehingga menjadi munwiban. Di sini huruf sia waw bertukar harokat dengan nun, sehingga nun menjadi ni. Sehingga menjadi muniuban. Kemudian, untuk meringankan bacaan, wawu sukun berubah bentuk menjadi alif. Sehingga muniuban menjadi muniban. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 472. Artinya yang kembali. Penggalan ke-9, ilai. Bentuknya huruf jer, ada di buku materi halaman 20. Artinya kepada. Penggalan ke-10, hi. Bentuknya kata ganti, ada di buku materi halaman 22. Artinya nya. Lanjut ke penggalan 11. Suma bentuknya huruf bermakna, ada di buku materi halaman 35, juga ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 82. Artinya kemudian. Penggalan ke-12, iza. Bentuknya huruf bermakna, ada di buku materi halaman 35, juga ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 37. Artinya apabila. Penggalan ke-13, khawwala.
bentuknya KKL dengan ciri fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya khawala, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga khawala menjadi khala. Pola kata kerjanya fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 122. Artinya, dia telah memberikan. Penggalan ke-14, hu. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-15, ni'matan. Bentuknya KBKK objek tunggal. Dengan ciri kata bendanya, ada fathah tain di akhir kata dan tak marbutoh di akhir kata. Akar katanya na'uma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'latun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 459. Selanjutnya, penggalan ke-16. Min. Bentuknya huruf jer. Ada di buku materi halaman 20. Artinya kepada. Penggalan ke-17. Hu. Bentuknya kata ganti. Ada di buku materi halaman 22. Artinya nya. Penggalan ke-18. Nasia. Bentuknya KKL dengan ciri fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya nasia, pola kata kerjanya fa'ala, ada di Kamus Munawir halaman 1416. Artinya, dia telah lupa. Penggalan ke-19, ma. Bentuknya huruf bermakna, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 408. Artinya, apa yang? Penggalan ke-20, kana. Bentuknya KKL dengan ciri ada fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya kawana, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di akhir kata, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kawana menjadi kana. Pola kata kerjanya fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya, dia telah ada. Untuk penggalan ke-21, yad'u, bentuknya KKSAD dengan ciri huruf ya di awal kata dan domah di akhir kata. Sedangkan wawu sukun alif di akhir KKSAD sebagai gaya atau style penulisan. Pelakunya huwa, akar katanya da'awa, berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Sehingga da'awa menjadi da'a. Pola kata kerjanya fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 127. Artinya, dia akan berdoa. Penggalan ke-22, ilai. Bentuknya huruf jer, ada di buku materi halaman 20. Artinya, kepada. Penggalan ke-23, hi. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-24, min. Bentuknya huruf jer, ada di buku materi halaman 20.
juga ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 429. Artinya dari. Penggalan ke-25, Qablu. Bentuknya KBKK khusus. Karena kata benda ini tidak terpengaruh dengan huruf cer sebelumnya. Ciri kata bendanya, huruf cer sebelumnya. Akar katanya qabila, pola kata bendanya fa'ala, pola kata, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lu. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 329. Artinya dahulu. Penggalan ke-26, wa. Bentuknya huruf bermakna. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Artinya dan. Penggalan ke-27, ja'ala. Bentuknya KKL dengan ciri ada fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya ja'ala, pola kata bendanya fa'ala. Kami ulang. Akar katanya ja'ala, pola kata kerjanya fa'ala. Di sini tertulis pola kata benda. Maaf ya. Ada di buku materi halaman 12. Ada di Mahmud Yunus halaman 89. Artinya, dia telah menjadikan. Penggalan ke-28, li. Bentuknya huruf cer yang mengkasrohkan kata benda setelahnya. Ada di buku materi halaman 20, artinya bagi. Penggalan ke-29, Allahi. Aslinya Allah karena sebagai objek kata kerja sebelumnya. Dan menjadi Allahi karena ada huruf cer li sebelumnya. Kita lanjutkan ke penggalan ke-30. Anda dan. Bentuknya KBKK jamak. Tergolong ke kata benda irreguler. Dengan ciri kata bendanya fathatain di akhir kata. Dan ciri jamaknya ada alif panjang antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya nada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya nidun. Pola kata benda tunggalnya fi'lun. Kata benda jamaknya andadun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Ada di Kamus Munawir halaman 1402. Artinya yang sepadan. Penggalan ke-31, li. Bentuknya huruf bermakna yang sekaligus menfathahkan huruf terakhir KKSAD. Ada di buku materi halaman 36. Artinya untuk. Penggalan ke-32, yudillah. Bentuknya KKSAD. Yudillah aslinya yudillu. Jadi ciri KKSAD-nya ada yu di awal kata dan domah di akhir kata. Jadi KKSAD yudillu
menjadi yudilla karena ada huruf jar li sebelumnya. Pelakunya huwa, akar katanya bola, pola kata kerjanya af'ala. Ada di buku materi halaman 13 dan ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 230. Artinya, dia akan menyesatkan. Penggalan ke-33, an. Bentuknya huruf jar yang mengkasrohkan huruf terakhir kata benda. Ada di buku materi halaman 20 dan ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 281. Artinya, dari. Penggalan ke-35, sabilihi. Bentuknya KBM yang terdiri dari KBSL dan kata ganti. Sedangkan ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Ciri kata benda keduanya adalah kata ganti. Sabili, sabili dari kata sabilihi, bentuknya KBSL dengan ciri huruf jar sebelumnya, sekaligus mengkasrohkan huruf terakhir kata benda. Ciri superlatifnya di antara huruf kedua dan ketiga akar kata ada ya sukun. Sabili aslinya sabilan. Karena ada huruf jar sebelumnya, maka menjadi sabilin. Sabilin karena bermajemuk dengan kata ganti, maka menjadi sabili. Akar katanya sabila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Kamus Munawir halaman 607 untuk akar kata dan 608 untuk arti. Artinya jalan. Artinya jalan. Kata benda kedua dari KBM sabilihi adalah hi. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Jadi, KBM dari sabilihi artinya jalannya. Jadi, arti surah Az-Zumar ayat 8 bagian pertama adalah sebagai berikut. Dan apabila kesusahan telah menimpa seorang manusia, dia berdoa kepada Tuhannya dan kembali kepadanya. Kemudian, apabila dia telah memberikan nikmatnya kepadanya, dia telah lupa dengan apa yang dia dahulu pernah berdoa kepadanya. Dan dia telah menjadikan yang sepadan bagi Allah untuk menyesatkan dari jalannya. Saya lanjutkan dengan penggalan ke-35. Kul, bentuknya KKP. Cirinya ada sukun di akhir kata sekaligus menjadi pelakunya. KKP berasal dari KKSAD. Dengan cara membuang ciri KKSAD-nya, yaitu huruf ta, dan mensukunkan huruf terakhir KKSD, yaitu di huruf lam. Sehingga takulu menjadi kul. Karena huruf kedua akar kata kul
merupakan huruf siyak wawu sukun bertemu dengan lam sukun, maka huruf wawu sukun memilih untuk menghilang. Sehingga akar katanya kul menjadi kul. Akar katanya kowala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kowala menjadi kola. Pola kata kerjanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 360. Artinya, engkau katakan. Penggalan ke-36, tamat tak. Bentuknya KKP, dengan kiri ada sukun di akhir kata, dan sekaligus menjadi pelaku anta. Prosesnya dengan membuang kiri KKSAD-nya dan mensukunkan huruf terakhir KKSAD-nya. Sehingga tamat ta'u menjadi tamat tak. Pelakunya anta, akar katanya mata'a, pola kata kerjanya tafa'ala. Ada di buku materi halaman 15 dan ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 409. Artinya, bersenang-senanglah engkau. Selanjutnya penggalan ke-37. Bi merupakan huruf jar yang mengkasrohkan kata benda setelahnya. Ada di buku materi halaman 20, artinya dengan. Penggalan ke-38, kufrika. Bentuknya KBM yang terdiri dari KBKK objek tunggal dan kata ganti. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kufri dalam KBM kufrika bentuknya KBKK objek tunggal. Dengan kiri ada huruf jar sebelumnya. Kufri aslinya kufron. Karena ada huruf jar sebelumnya, maka menjadi kufrin. Kufrin karena bermajemuk dengan kata ganti, maka menjadi kufri. Sehingga ciri kata bendanya huruf jar dan fathah tain. Sedangkan ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya kafaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 378 untuk akar kata dan halaman 379 untuk artinya. Artinya kekafiran. Kata benda kedua dari KBM, kufrika, adalah ka. Bentuknya kata ganti, artinya engkau. Jadi, arti KBM dari kufrika adalah kekafiran engkau. Penggalan ke-39, qalilan. Bentuknya KBSL dengan ciri kata bendanya fathah tain di akhir kata. Dan ciri superlatifnya antara huruf kedua dan ketiga akar kata ada ya sukun.
akar katanya qola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di buku materi halaman 39. Ada juga di kamus Mahmud Yunus halaman 352 untuk akar kata dan 353 untuk arti. Artinya yang sangat sedikit. Arti dari bagian 2 surah Az-Zumar ayat 8 adalah engkau katakanlah, bersenang-senanglah engkau untuk sementara dengan kekafiran engkau. Penggalan ke-40 sebagai penggalan terakhir adalah inna. Bentuknya huruf bermakna. Ada di buku materi halaman 35 dan ada di kamus Mahmud Yunus halaman 50. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-41 ka. Bentuknya kata ganti. Ada di buku materi halaman 22. Artinya engkau. Penggalan ke-42 min. Bentuknya huruf jar yang mengkasrohkan kata benda setelahnya. Ada di buku materi halaman 20, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 429, artinya bagian. Penggalan ke-43, ashabin nari. Bentuknya KBM yang terdiri dari KBPA jamak dan KBKK tunggal. Ciri KBM-nya tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Ashabi dari KBM untuk kata benda pertamanya, ashabi bentuknya KBPA jamak. Dengan ciri kata bendanya ada huruf jar sebelumnya, dengan ciri pola aktif, dan ciri pelaku aktifnya terlihat dari pola kata benda tunggal, yaitu fa'ilun. Ciri jamaknya fathah panjang. Akar katanya sohiba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya sohibun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya af'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 212, artinya sahabat. Kata benda kedua dari KBM ashabin nari adalah an-nari. Bentuknya KBKK tunggal. Dengan ciri kata bendanya alif lam di awal kata. Dan ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya nawaro berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya dengan akar kata berubah menjadi alif. Sehingga nawaro menjadi naro. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Munawir halaman 1474. Artinya neraka. Jadi KBM ashabin nari artinya sahabat neraka. Arti bagian 3 dari surah Az-Zumar ayat 8 adalah sesungguhnya engkau termasuk penghuni neraka. Jadi, arti keseluruhan surah Az-Zumar ayat 8 adalah dan apabila kesusahan telah menimpa seorang manusia, dia berdoa kepada Tuhannya
dan kembali kepadanya. Kemudian, apabila dia telah memberikan nikmatnya kepadanya, dia telah lupa dengan apa yang dia dahulu pernah berdoa kepadanya. Dan dia telah menjadikan yang sepadan bagi Allah untuk menyesatkan dari jalannya. Engkau katakanlah, bersenang-senanglah engkau untuk sementara dengan kafiran engkau. Sesungguhnya engkau termasuk penghuni neraka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Mohon maaf sebesar-besarnya, seluas-luasnya apabila dalam mengurai masih banyak kekurangan. Mohon Pak Ustadz untuk menambahkan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar Mbak Atin. Insyaallah. Luar biasa, lancar, tenang. Ya, mohon maaf ya. Berapa kali latihannya kemarin? Alhamdulillah latihannya lama, Ustaz. 4 kali di kelas dan sekali di ruang diskusi. Oh iya, iya. Ya. Lancar kok. Iya, dalam sepekan belajar 5 kali ya. Iya. Iya. Sama Pak, lancar. Bantu teman-teman semuanya ya. Iya. Nah, ini pakai kuning semua sekarang nih, teman-teman. Alhamdulillah, lancar ya. Bersama Mbak Atin. Alhamdulillah ya Pak, sama Pak Hilmi juga ikut. Iya. Alhamdulillah. Oke ya. Udah plong ya? Insya Allah, alhamdulillah, plong. Amin. Insya Allah, amin ya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Atin dengan lancar ya dan tuntas. Saya nambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza dan ketika. Kita tahu ya, wa iza dan ketika masa bisa menimpa, bisa menyentuh. Nah, siapa yang menyentuh di sini adalah durhu. Nah, karena ada domat. Dan ketika kesempitan atau kesusahan menimpa atau menyentuh al-insana, manusia, jika manusia ditimpa musibah, da'a rabbah, dia berdoa kepada Tuhannya. Kalau dia ditimpa musibah, kemalangan, dan segala macam, dia berdoa kepada Tuhannya. Muniban, kembali, bagi orang yang kembali. Ilahi kembali kepada. Alhamdulillah ya, kita kalau ditimpa musibah kah, dapat nikmatkah, kita tetap kepada Allah. Wa iza masal insana durrun da'a rabbuhu muniban ilaihi. Dan ketika manusia ditimpa dan ketika kesusahan menimpa manusia, maka dia berdoa kepada Tuhannya, kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Itu satu orang. Cuma kemudian iza khawallahu, ketika dia memberikan nikmatnya minhu kepadanya, nasiya, dia lupa. Pada saat ketika kesempitan, ingat Allah, pas ketika diberikan nikmat lupa. Maka yad'u ilaihi, apa yang dulu dia berdoa. Mingkab dulu dia berdoa. Jadi pada saat dia dapat nikmat lupa dia. Jadi kalau kita enggak ya, kita baik susah ataupun senang, kita selalu ingat sama Allah. Apapun yang terjadi pada kita, baik kita senang atau susah, kita tetap kembali kepada Allah. Maka yad'u ilaihi mingkab. Nah, kemudian wa ja'ala lillahi andada. Dan dia menjadikan bagi Allah andada, setara, sebanding, sepadan, bersaing. Jadi dia menjadikan Allah lain. Kalau kita ingat Allah, tetap Allah bagi kita. Wa ja'ala lillahi andada liyudilla, agar dia menyesatkan an sabili, dari jalannya. Dicarikan jalan dari cara-cara lain ke orang-orang cara Tuhan-Tuhan lain yang sepadan. Dia menjadikan manusia berpaling sesat dari jalan, sesatkan manusia. Nah, kalau untuk seperti ini, kul, katakanlah tamatta, bersenang-senanglah engkau bikufrika, dengan kekafiran engkau, qalilan, yang sedikit sekali, senang-senang sedikit, bersenang-senang dengan sementara. Kemudian innaka, sesungguhnya engkau ashabun nar, adalah penduduk neraka. Jadi kalau dia susah dia minta sama Allah, kalau dia senang dia lupa sama Allah, bahkan menjadikan Allah lain sebagai pembandingnya.
setara Allah. Alhamdulillah kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Kita sekali lagi orang Muslim, apapun yang terjadi pada kita tetap bersama Allah. Apapun yang terjadi ya, mau susah, mau senang, kita tetap bersama Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang dapat kami sampaikan ya. Karena kita sedang belajar, sama-sama belajar, tentu ada hal-hal yang kurang yang tadi benar tersebut ya. Kalau salah, itu kami mohon bertakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Prapti sebagai moderator, saya kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Prapti. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Selamat ya untuk Ibu Astin. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini yang dan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. 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 Terima kasih Bu Prapti.